Shalom, selamat pagi saya ucapkan bagi seluruh jemaat, Bapak Ibu dimanapun kita berada. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pagi hari ini, kita mau dengarkan firman Tuhan sebagai renungan, sebagai pondasi hidup kita melangkah di hari ini. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu pagi hari ini, buat segala tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan bagi kami. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami ada dalam keadaan sehat, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami melakukan aktivitas kami mau dasari hidup kami dengan mendengar firman Tuhan, karena kami percaya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan yang kita akan dengarkan saya akan bacakan di dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai 3. Bunyi firman Tuhan demikian. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Fokus kita pagi hari ini kita akan baca di ayat yang ketiga. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Oke, puji Tuhan, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan. Lewat bacaan kita pagi hari ini saya akan beri tema, yaitu Dia Tuhan melakukan perkara yang besar. Seperti yang kita sudah baca di ayat yang ketiga tadi, sekali lagi saya akan bacakan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita percayai di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Karena itu segala perkara dapat dilakukannya. Alkitab mencatat, orang percaya bersorak-sorai, mereka bersukacita menyaksikan perkara-perkara besar yang dilakukan Allah di antara mereka. Allah melakukan hal itu bukan dengan maksud untuk membuktikan ketuhanannya, tetapi justru karena Dia adalah Tuhan, maka perkara-perkara ajaib itu dinyatakannya. Artinya, melakukan perkara yang besar itu merupakan hakikat Allah yang adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ada 3 alasan mengapa Allah melakukan perkara yang besar di tengah umat-umatnya. Yang pertama, karena Dia adalah Tuhan yang besar. Sekali lagi poin yang pertama, karena Dia adalah Tuhan yang besar. Artinya, Dia adalah Tuhan yang memberi dan menjamin kepastian. Dia bukan Tuhan yang hanya memberikan janji-janji palsu. Dia adalah Tuhan yang memberi dan menjamin kepastian. Apa yang Dia janjikan, apa yang Dia firmankan, apa yang Dia sampaikan bagi umat-umatnya, itu pasti digenapi, itu pasti dinyatakan, itu pasti diberikan asalkan kita mengimaninya. Maksud yang kedua dari Tuhan yang besar adalah Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Manusia seringkali gagal dan terlalu banyak gagal dalam perjalanan hidup. Tetapi Tuhan, Dia adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Apapun yang disampaikan, Dia pasti genapi. Yang ketiga, Dia melakukan segala sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Selanjutnya, arti yang ketiga bahwa Tuhan itu besar adalah Dia melakukan segala sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Kita sebagai manusia punya keterbatasan, punya kelemahan. Ada hal yang kita tidak bisa lakukan, tetapi Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Yang kedua, alasan kedua mengapa Allah melakukan perkara yang besar di tengah-tengah umatnya, yaitu karena Dia mengasihi umat-umatnya. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Ia pasti akan bangkit berperang ganti kita. Itu sebabnya dikatakan Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihinya. Firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Inilah yang menjadi dasar Daud berkata, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Begitu Tuhan mengasihi kita, begitu Tuhan sayang sama kita, Dia senantiasa menjaga kita dimanapun dan di musim apapun. Yang ketiga, alasan mengapa Allah melakukan perkara yang besar di tengah-tengah umatnya, karena Dia ingin melihat kita sampai pada kesudahannya dengan meraih sebuah kemenangan. Yesus telah mencurahkan darahnya di atas kayu salib sebagai jaminan kemenangan bagi orang yang percaya. Oleh sebab itu, kita harus bangkit dan merebut kemenangan, karena sesungguhnya di dalam Kristus, kemenangan adalah kepastian bagi kita. Karena Allah lah yang berperang ganti kita. Hidup kita sebagai orang Kristen adalah sebuah perjuangan. Namun Tuhan berfirman, sekali-sekali aku tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-sekali aku tidak akan meninggalkan engkau. Artinya, dalam menghadapi tantangan, sesungguhnya Tuhanlah yang tampil di depan kita, ganti kita untuk berperang. Dan Dia pasti akan memberikan kemenangan bagi kita, sebab bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Imani dan percayai bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan, Tuhan yang kita andalkan adalah Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara besar. Apapun itu, kita sebagai manusia kadangkala kita terbatas, kita tidak sanggup. Tetapi ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan bergerak melakukan hal-hal yang besar bagi kita, maka Dia sanggup menyatakan perkara-perkara yang ajaib. Kita akan melihat kebesaran Tuhan, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa Tuhan nyatakan, asalkan kita mengimani, asalkan kita mempercayai bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Terima kasih, biarlah lewat firman Tuhan yang kita baca hari ini menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini, mengingatkan kami bahwa betapa besarnya Engkau dalam hidup kami. Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara besar bagi kami. Bantu kami dengan Roh-Mu Tuhan, sehingga kami terus mempercayai Engkau. Kami terus mengimani bahwa hanya Yesus, Tuhan kami, yang sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa.